Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi akan belajar bahasa Indonesia. Setelah kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester. Selamat buat anak-anak ibu yang sudah sungguh-sungguh, nilainya pasti bagus. Anak-anak ibu yang masih nilainya kurang, tolong serius belajar, diperhatikan ketika ibu menjelaskan. Apa saja yang diperintahkan dicatat. Jadi ketika ujian, ketika ulangan harian atau PTS itu biasanya tidak jauh-jauh ibu mengambil soalnya. Pasti materi yang ibu keluarkan itu adalah pembahasan yang telah ibu jelaskan, seperti itu ya. Hari ini kita siapkan buku cetaknya. Dibuka coba halaman 89 dan siapkan juga buku catatannya. Kalau sudah siap, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dilancarkan ilmunya, barokah, Allahumma amin. Jadi untuk pelajaran kali ini kita akan membahas teks eksposisi dalam media massa. Nah, kalian pasti belum pernah mendengar teks eksposisi itu apa. Kita baca. Kamu tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Nah, biasanya teks eksposisi ini ada di media massa. Kalau kalian sudah pernah membaca surat kabar atau majalah, nah mungkin kalian pernah membacanya berarti. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi pun demikian, pernyataan-pernyataan yang berisi pendapat yang sering kamu lontarkan. Nah, jadi bukan hanya di media massa ya. Ternyata teks eksposisi itu ketika kita menyampaikan pendapat untuk meyakinkan seseorang itu termasuk teks eksposisi. Nah, biasanya nih kalian nih ketika cerita sama temannya, ketika SD dulu pengen agar temannya masuk SMP yang sama. Di SMP, ayo kita ke SMP Wapati. Di sana tuh guru-gurunya ramah-ramah. Kemudian tata tertibnya bagus. Nah, kalian mengungkapkan pendapat untuk meyakinkan orang agar temannya mau masuk SMP Wapati. Nah, itu bisa termasuk dengan teks eksposisi. Lanjut, mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Nah, tujuan untuk pembelajaran kali ini, kalian silahkan catat. Mengenali informasi teks eksposisi, gagasan dan fakta, dan pola-pola pengembangan dalam artikel ilmiah populer. Nah, itu yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Agar kalian paham nih apa sih teks eksposisi, kalian harus membaca teks eksposisinya. Nasib hutan kita semakin suram. Ayo mari kita baca bersama-sama. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengolahan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengolahan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal, masyarakat lokal dan perusahaan, atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah, semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih dari 2 juta hektar per tahun.
Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Namun kenyataannya di lapangan justru sebaliknya. Beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia, hampir 2 kali lipat. Penyebabnya antara lain adanya tekanan masyarakat akibat krisis ekonomi. Kondisi demikian mengakibatkan merajalelanya penebangan liar. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam dan pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar hutang negara. Belum lagi adanya otonomi daerah yang mendorong pemerintah lokal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya dengan menebang hutan secara berlebihan. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino memperburuk kondisi hutan. Selama bulan Januari-Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran konsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, pemukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa non-gambut. Kebakaran hutan memberikan kerugian tidak sedikit. Tahun 1997 diperkirakan kerugian sebesar 3 sampai 4,4 miliar dolar atau sekitar 2 sampai 4 triliun. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Teks tersebut tergolong ke dalam teks eksposisi. Teks tersebut mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta tentang kondisi hutan di Indonesia. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Bentuk teks eksposisi, terutama di dalam media massa, dapat berupa esai, tajuk rencana, ataupun tanggapan kritik. Sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya, bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Tadi gagasan itu ide dan pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, dorongan, bujukan. Nah, ini isi dari gagasan, bisa dicatat. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Itu gagasan ya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Faktanya, keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan hingga diharapkan telah meyakinkan halayak. Selama bulan Januari-Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Nah, ini adalah konsentrasi kita untuk mencatat pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Kira-kira setelah kita membahas, setelah kita bacakan teksnya, sudah ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks eksposisi? Siapkan pena dan buku catatannya. Jadi teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas, seperti itu, memperluas wawasan pembaca. Nah, itu adalah teks eksposisi. Ibu ulang.
Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Itu adalah teks eksposisi. Kemudian bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? Jadi ciri-ciri teks eksposisi pastinya membahas tentang persoalan, bersifat objektif, lalu memuat fakta, bersifat informatif. Artinya, setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Lalu, yang terakhir, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Jadi, bersifat objektif pada pembahasan persoalan yang tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Bersifat objektif gitu ya, tidak memihak antara siapapun. Bersifat informatif, berarti menambah informasi pembaca. Kemudian yang ketiga, memuat fakta berisi data, angka, itu fakta. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, nah seperti itu ya, menggunakan bahasa baku, seperti itu aja. Kemudian yang ketiga, mengapa debat digolongkan ke dalam teks eksposisi? Seperti yang pertama kita sudah bahas. Jadi teks eksposisi itu untuk meyakinkan. Nah, ketika kalian pernah nih kalian lihat kompetisi debat, baik itu di YouTube ataupun langsung, itu di dalamnya pasti ada fakta-fakta untuk meyakinkan orang lain. Nah, itu mengapa debat itu dikatakan teks eksposisi? Karena di dalamnya terdapat pendapat-pendapat, fakta untuk meyakinkan orang lain. Nah, itu adalah kunci dari teks eksposisi. Seperti itu. Jadi, mengapa kalau ditanya mengapa debat digolongkan ke dalam teks eksposisi? Karena di dalamnya terdapat pendapat fakta untuk meyakinkan orang lain. Itu mengapa debat digolongkan ke dalam teks eksposisi. Apa saja unsur utama teks eksposisi? Nah, ini coba kita sudah bahas nih unsur-unsurnya. Ada di mana tadi? Sebagaimana ya? Nih, dua unsur utama teks eksposisi itu adalah gagasan dan fakta. Jadi kalian catat dari bagian sini sampai sini ya. Nah, ini merupakan unsur utamanya teks eksposisi itu ini, gagasan dan fakta. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu gagasan, penjelasannya, contohnya seperti apa, fakta itu penjelasan dan contohnya seperti apa. Itu kalian catat dan kalian baca tentunya ya, jangan dicatat aja. Apa fungsi fakta dalam teks eksposisi? Fungsi fakta itu kan merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi, data-data. Nah, fakta kegunaannya untuk memperkuat ketika meyakinkan pembaca. Kalau tidak ada fakta, pembaca tidak yakin, mengatakan bahwa itu bohong, akhirnya nggak yakin kan. Nah, makanya ada fakta. Jadi kalau ditanya apa fungsi fakta dalam teks eksposisi, untuk memperkuat saat. Yang selanjutnya, pola-pola pengembangan teks eksposisi dapat kalian lihat di sini. Kalian baca, kemudian kalian catat. Ada pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Ibu rasa cukup materi hari ini. Ibu, jika ada salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.